Kita masih bahas what's next untuk timnas, ke Coach Indri dulu. Kan kita cuma punya waktu recovery 3 hari, bener ya? Betul. 3 hari cukup atau enggak? Semuanya kembali ke tim medis ya, terutama untuk bagaimana mempersiapkan tim dalam jangka waktu 3 hari ini. Apakah yang harus dilakukan mereka? Setelah pertandingan melakukan ice bath atau melakukan latihan di lapangan. Setelah itu baru kita persiapan untuk strategi apa. Dan nggak ada waktu lagi untuk mau set piece, mau apa, nggak ada. Yang penting bagaimana strategi untuk pertandingan selanjutnya. Makanya recovery itu sangat penting. Apalagi perbedaan cuaca yang kita lihat di Jeddah sama dengan Eropa kan berbeda. Nah ini yang jadi permasalahan sekarang. Apakah pemain-pemain kita mampu untuk melakukan counter, melakukan sporadis, serangan sporadis. Karena kan tenaga mereka tidak cukup. Ya. Berarti kan harus ada apa? Ya udah main tempo. Ya. Main temponya kapan kita harus cepat, kapan kita harus. Makanya ada transisinya. Ya, kenapa saya tanya ini? Soalnya kalau kita mau nyerang di awal misalnya kayak yang tadi kita bahas sebelumnya, ya kuat atau enggak tenaganya kita kalau nyerang di awal dengan tempo recovery yang cuma 3 hari doang. Kita ke sana lagi. Kali ini Coach Indri, Bung Ropan, juga Firzi. Viv duduk dulu ya sambil kamu merenung kira-kira apa yang harus kita siapkan buat dari kesimpulannya. Dia terakhir aja dia. Dia kesimpulan udah penutup. Silakan sini. Siap. Indri dulu kan? Siap. Barang berdua aja langsung. Sama-sama. Kolaborasi, sekarang kita ceritanya collab nih. Ya. Nah kalau dari Coach Indri, lawan Irak sekarang. Tadi kan kita bahas saat lawan Arab kemarin apa yang bisa kita evaluasi. Nah sekarang kalau lawan Irak kayak gimana? Coach dulu boleh. Ya kalau lawan Irak ya udah, kalau emang harus kita mainkan 3 back yang tadi kita dari awal, ya udah 3 back. Ya 3 back, Hapner sama Izes. Ya mana nih Tom Haye. Ini Izes. Ini ya Izes. Udah ini Ridho, Izes. Ini kalau di Jam atau Verdong masih ya ini udah formasi yang terbaik adalah ini kalau menurut kita ya. Nggak tahu nanti Bung Ropan atau Mas Hafi bisa. Kalau saya ini udah. Karena selama ini kan yang karena ini emang nyawa timnas dari round 3 ya, seperti ini ya. Dari round 3 ya seperti ini dan kiper sudah pasti. Sebenarnya ya kalau tim memang kayak ya kita lihat aja Liverpool kemarin. Liverpool kesulitan beberapa laga terakhir. Habis itu mereka balik lagi ke settingan mereka musim lalu gitu untuk berusaha membenahi keadaan. Misalnya kalau timnas balik lagi ke 3 back, menurut saya juga fine karena kita akan menghadapi di sini seorang striker nanti nomor 9 yang sangat bagus, Aiman Hussein. Kemarin Arab Saudi nggak punya focal point seperti itu ya, mungkin Firas akhirnya memainkan peran, tapi dia datang dari sisi flank kan, dia datang dari sisi flank nyerang kata. Kalau Aiman Hussein dia akan stay di titik tengah. Ya memang nomor 9. Bener, dia memang nomor 9, false yang sangat bagus sekali. Dan kita harus ingat di round 3 kita bisa saja ngomongin Yordania di sini karena Irak dengan Yordania itu head to headnya kencang banget di grup. Mereka lolos, Yordania itu lolos hanya 1 poin dari Irak, sehingga ini kita bicara suatu tim yang tadi udah kita bahas juga ya punya 17 pemain diaspora. Naluri Eropanya tuh kuat di tim itu, sehingga kalau kita bantah mereka dengan pemain-pemain ini ya menurut saya ya udah kalau emang balik ke formasi ini. Tapi kok saya ada feeling Coach Patrick tetap akan bermain dengan sistem 4 back karena itu yang dia bilang timnya works di situ. Entah ya yang menurut dia works, tapi kita lihatnya sih based on apa juga iya, itu ada. Kalau kata kalau kita lihat di netizen emang semua kayaknya bulat pingin balik ke sisi ini karena sistem ini yang memberikan kita hasil di round 3. Apalagi Bung Ropan kalau kita lihat lawan Irak itu track recordnya kita nggak pernah menang. Ya nggak sih? 3 pertandingan terakhir kalah terus kan. Piala Asia kita kalah 3-1, kalah di Basra sebelumnya 5-1 sama di GBK dengan 2-0. Nah kalau ini kan saya sudah bahas tadi, kalau bermain dengan 3 ini enak, keseimbangan dapat. Nah sudah dikatakan oleh Firzi juga, mereka bukan cuma punya Aimin Hussein, ada Ali Jasim, pemain yang sangat bagus. Ada juga ada Muhannad Ali yang bagus sekali di Kings Cup, itu dia bermain dengan sangat bagus ya walaupun ada kartu merah di final. Nah itu mereka punya 3 pemain yang sangat-sangat kuat. Belum ada Rasa Basa, ada Ibrahim Bayes, juga ada Sinadin Iqbal. Zidane Iqbal, temannya Ivar di Utrecht. Oke, kalau memang PK Patrick Kluivert coba bermain lagi dengan keinginan dia 4-2-3-1 atau modifikasi dari 4-3-3 ya. Menurut saya mungkin ya akan bermain ya. Katakan di sini ini nggak ada ya, itu nggak ada. Kan 2 di sini kan. Ridho sama Jai, di sini Verdong. Ya kemudian ada Kevin Dix yang akan bermain. Malah saya lebih enak bermain. Memang ini ideal ini, kayak ini oke lah. Tapi saya lebih enak bermain kalau Nathan Cho ada. Walaupun sebenarnya dia bisa sebagai super sub bisa juga.
Karena bisa menjaga sini kuat. Karena kan Tapi Irak bukan itu sama bagus. sekali nggak ada kayak kemarin Ya gitu gitu. kan. Kalau Nathan Cho ada di sini, jadi Tom Hai bisa lebih bebas. Iya, Bisa betul. mengatur, dia lebih mengatur bola. untuk ngatur ada di sini. Jadi di sini ada Nathan Cho. Di sini Nathan Cho Nathan, anggap Nggak. aja Anggap ini ini Nathan. Nggak ada, Nathan nggak ya, ada. anggapnya Nathan. Nathan. yang nahan di sini sebelum bola masuk ke kotak Iya. penalti ke J atau Rido, Ada itu ada dia. dua ini yang bisa bergantian kan. Ini bagus untuk bisa Dan, mengontrol iya. gelandang-gelandang dari Irak yang begitu bagus. Ada Dan Baye saya bilang tadi kan. Ya. Nambahin dikit Pak Piropan. Iya. Kita kemarin lihat ya, Friska, bagaimana ketika Dean maju dan kemarin ya kakak Yakob maju. Iya. Ini space kosong. Kosong. Space di Ya, sini iya, kosong. Di mana para gelandang kita nggak turun Nggak cepat turun, melengkapi gini. Iya. Tapi mereka stay juga di tengah gitu. Hanya Karena diam di mereka sini. berdiri Iya. di tengah sehingga kita ada overload di tengah sementara flank kita kosong. Dan ini yang dimanfaatkan half space ini yang dimanfaatkan oleh serangan-serangan balik Arab Saudi kemarin. Sehingga kalau emang kita ada dua pivot di sini yang murni untuk bertahan dengan Tom bermain lebih di depan, kita bisa nih ngelindungin space Iya. ini. Karena saya suka sebenarnya Pak Piropan, Iya. triangle yang dibentuk oleh Kevin, Rido dan satu lagi Lino sebenarnya. Iya, kalau Ketika Lino. di Ada Lino laga-laga di di situ. GBK, triangle di antara mereka bagus. Banyak chance creation kita di GBK itu datang dari mereka Makanya bertiga. kalau kemarin kita lihat tuh serangan itu dari flanknya karena kita kosong. Karena mereka kita lebih main banyak kan, flank. Salim Iya, Aldo Sari benar. gitu, Iya, Firas iya. kan bermain Firas, iya. sangat bagus, Saleh kan. Benar. Tapi kalau bermain dengan ini misalnya tiga ada Nathan, ada Joe sama Tom, berarti ada pengorbanan satu di antara tiga ini kan Iya. bermain. Mungkin saja akan bermain langsung dengan Ole atau Jonathan. Iya. Dia akan muncul Iya. sebagai super sub. Super sub. Jadi akan begini modelnya. Toh kita Iya punya kan? super sub yang kuat juga kalau ada Makanya Ragnar di situ. Kita di bench kuat, Ya. ada Ragnar akan muncul banyak, kita akan ada Sandy Walsh, Kalau di sini, something ada happen Dean tuh James. kita punya lapisnya yang memang Betul. baik. Jadi Masih pergantian pemain 10. oke. Kalau Verdong bermasalah ada Dean James. Iya. Ya kan? Kalau Kevin Dix kurang begitu oke misalnya ada pergantian dengan Sandy Walsh. Jadi ini bagus. Ini begini, ini enggak ada kan? Ini masih 10 pemain gak sih? 1, 2, 10. 4. Ini masih 10. Oh, Kurang iya, satu. kurang satu. Di bawah. Ragnar di bawah. Kartu merah. Jangan dong. Kalau begini kan lebih oke. Lebih oke. Iya. Kita lebih dalam hal menyerang, kita lebih Kita mulai kuat. dengan 10 pemain dulu. Nanti kita Iya, babak kedua baru Tambah 11 satu pemain. lagi. Iya. Tambah pemain. Jadi itu kita dia. lebih enak nih. Jadi dua flank Iya. kita kuat, Iya. apalagi ada bantuan dari Kevin Dix dan juga Iya. Verdong yang akan masuk. Iya. Tapi kita nahan di sini. Karena Irak itu punya bias yang kuat. Oh, iya. Yang Osama Razard itu bagus Betul, di sini. betul. Mereka di situ. Nah, Tom yang akan mendistribusi bola ketiga pemain ini. Nah Bagus. saat kemarin Tom tidak dilindungi misalnya nggak ada Nathan kemarin makanya dia nggak Dia- nggak iya. bisa ngontrol bolanya Karena kan gitu. kita harus menghemat tenaga Tom juga kan. Iya. Betul. Jadi dia tidak banyak pegang, yang bergan Nathan masih muda. Ya, Ya. Jadi dia akan mencuri bola begini. Nah, ini kasih ke Tom. Tom yang ngatur. Kemarin Joy Pelopesi juga terlalu kerja keras banget. Iya. Makanya Iya. udah menit Karena- terakhir kurang 20 menit dia udah mulai Udah drop. Karena ini selalu dia Iya, udah terlalu banyak ruang yang karena, dia penuhin. Karena ya itu tadi yang Tumpang Mas tindih. Rizky bilang Iya. ininya Dia harus cover para wingback. sana, Iya. harus Iya. cover ke sini. Terlalu banyak yang Betul. harus dia cover nggak Ya. bisa. Coach Indri silahkan sama Bung Ropan gantian. Nah, Viv ini yang kerja kita Udah langsung nih. sini. Saya masih harus berdiri. Oh, masih, Oh ya, masih, silakan. ya siap. Jadi gini, tadi semua susunan yang udah ada di sini, saya Ya. udah laporin ke tim Irak. Oh, sudah. Oh gitu ya? Posisinya. Udah. Udah ketahuan dong. Aduh, Iya. udah ketahuan. Tapi malah saya justru setuju dengan ini tadi, babak pertama 10 pemain itu. Itu mungkin nggak ketebak itu. Iya, nggak Baru ketebak. babak kedua 11 ya. Tambah satu. Iya. Iya, kalau enggak ngefur. Kalau nggak babak kedua mainin Yakob sama Yanco bareng. 10 pemain kita udah 2-0 duluan. Begitu 11 pemain 2-1. Iya, Biar bingung mana yang Yakob mana yang Yance. Iya, itu bingung tuh. Jadi kalau dari sisi saya sendiri ya mungkin selain kualitas atau strategi yang diterapkan, lebih kayak kesadaran para pemain lah, biar nggak ada lagi individual errornya lah. Kayak rata-rata golin kebobolan lawan Arab tuh rata-rata individual error yang orang yang nggak aware sama Tengah defense-nya. dengan lawan ada di mana Lengah gitu dengan kan. lawan. Iya bingung dia. Apalagi di Iya. saat itu si Yakobnya nih mungkin Iya. dia sisi optimalnya adalah offense gitu. Sisi Iya. optimal offense kita nggak ngelihat tuh Yakob naik terus. Iya. Justru di Karena saat dia main fullback. Main Jadi jadi dia harus fullback. menjaga sisi kanan iya pertahanan. yang mana Nalurinya Iya. ingin offense Betul. tapi penempatannya harus Betul. defense. Iya, padahal di Garuda Calling kan itu kelihatannya Yakob Sayuri as a forward. Forward. Ya, pas Iya, iya, main iya. langsung jadi Iya, iya. fullback. Itu kan rotasi ekstrim. Kalau begini nggak apa-apa. Sekali lagi kalau gelandang menurut saya. Nah, ini juga ini udah kelihatan nih. Kayak misal ini udah ada tukang hantam, udah ada Iya. yang Ini bisa jadi gantiin holding, Nathan ya. Gantiin Gantiin Nathan. Nathan. Nah, di sini ada Tom. penyuplai bola Penyuplai kayak bola. gitu. Itu bakal hidup lah. Cuma sekali lagi jangan sampai ngasih kenyamanan buat Irak. Irak nih kalau Patrick Kluivert bilang kemarin kita bermain berhadapan dengan Arab seperti singa kayak gitu. Yang singa tuh ntar Irak tuh. Iya. Dia bisa menerkam, dia bisa menggigit Iya, juga.
dengan Sesuai dengan julukan dia kan singa Singa Mesopotamia. Mesopotamia, betul. Iya, itu. Cuma kalau misalkan Ole tadi seperti Mas Firzi bilang Ya. kalau dia belum siap benar-benar 90 menit, kalau saya sih pengennya emang dia 90 menit main, emang cari gol lah. Ya. Tapi kalau emang belum bisa, kita masih ada Zylstra. Zylstra. Boleh masukin Zylstra di situ karena yang Beda jelas- tipe tapi ya, Vip. Ya. Dia bukan tipe pelari ke belakang pertahanan lawan, tapi dia biasanya mengunggungi gawang dia. Protect ball. Protect Tapi the ball, yang, ya. yang jelas ininya aja lah. Yang jelas ini backbone di sini biar kelihatan ini pakem winning team. Syukur-syukur Iya. udah ada Verdong di sini. Karena apa Itu. dari sejak tadi kita ngomongin, memang backbone kita itulah yang jadi andalan ya, Ya. lawan Ya. siapapun Ya, betul. sejak round 3, iya nggak sih? Dari Ya. backnya kita, lalu juga di Tengahnya. gelandang kita. Depan. Makanya kemarin kalau kita lihat El Profesor nggak bisa bergerak terlalu. Iya. Ya. Karena Graham Arnold ya pelatihnya Irak, yang ternyata itu Graham Arnold dengan Patrick Kluivert mereka cukup deket gitu kan, pas drawing gua ke Kuala Lumpur AFC House itu mereka di balik layar terus ngobrol lama gitu bareng kayak, terus gua tanya sama Patrick kan, kamu kenal coach sama dia? Ya saya kenal udah lama, dan dia kan asistennya Rene Meulensteen ya, bekas orang Belanda juga, bekas di Man United, jadi dia kenal gitu. Jadi menurut saya Patrick bisa membaca sedikit taktiknya si Arnold dan staf kepelatihannya. Timnas Irak ini tadi udah bahas 17 pemain diaspora, tapi dia punya juga core tim yang berisi pemain-pemain senior. Tadi udah disebutkan beberapa nama oleh Pak Piropan. Sehingga ini dia core-nya dia jaga. Sementara kalau kita kan baru mengubah core kita itu tadi ya. Kita mengubah tulang punggung tim yang jadi kekuatan kita di round 3. Apakah salah? Ya hasilnya yang akan menentukan gitu. Nanti kita akan lihat apakah salah. Tapi kita akan menghadapi tim yang punya core kuat ditambah dengan pemain yang punya flair Eropa. Nah ini kita harus hati-hati sih. Nah kalau kita mau lolos, itu gimana catatannya?